gunungnya berarti ya? Anak gunungnya. Anak gunungnya, puncaknya yang ujung itu ya? Sama Bromo. Sahabat bahagia semuanya, kita sudah sampai di kompleks pemakaman Bung Karno di Blitar. Jadi di sini masih harus pakai masker ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan satu lagi cuci tangan. Amin. 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 Amin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ini termasuk sunnah Rasul ini. Jadi ada kisah cerita ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pemakaman, kemudian Rasulullah ambil pelepah kurma, ditaruh di atas kuburan. Sahabat bertanya, kenapa kok ditaruh di atas kuburan pelepah kurmanya? Kata Rasulullah, sebelum ini kering, ini menjadi syafaat ya, untuk mengampuni dosa-dosa orang yang ada di kuburan. Jadi ini sama aja. Yang jauh-jauh. Nah, jadi ini nih ketika Bung Karno wafat tahun 1970, Presiden Indonesia waktu itu Pak Harto ini agak bingung, sampai-sampai beliau mengumpulkan para pejabat untuk membahas di mana dikuburkannya. Jadi penguburan Presiden Soekarno ini nggak diserahkan kepada keluarganya, tapi menjadi musyawarah diskusi para elit politik. Kenapa kayak gitu? Wah, ini kan luar biasa. Nanti kita bahas ya. Kasihan ini bukan takut jatuh dia. Nah, tadi kan kita bicara tadi tuh. Jadi masalah pekuburan itu, pemakaman itu bukan urusan yang remeh ternyata. Itu urusan yang ruwet, ribet. Ya, sampai-sampai keluarganya itu nggak dilibatin sama sekali. Jadi setelah ngobrol semuanya diskusi, nah, akhirnya diambil kesimpulan dikuburkannya di Blitar. Tapi namanya politisi, dia kan pasti akan mencari kira-kira alasannya apa, alasan yang terkuat. Nah, jadi hebat nih Pak Harto ini hebat, keren nih Pak Harto. Kata Pak Harto, kenapa kok harus di Blitar? Karena Soekarno itu anak yang berbakti kepada ibunya. Jadi makam ibunya itu ada di sini, di Blitar. Dan memang ketika Soekarno masa kecil, ayahnya Raden Sukemi itu beliau ditugaskan ya ke Blitar ini. Jadi tinggal di sini dan ada rumahnya juga di sini. Nah, alasannya udah supaya dekat dengan ayah ibunya. Nah, kemudian dimakamkannya juga di samping makam ibunya tadi ya. Nah, ini luar biasa. Padahal ya, ketika ditelusuri tahun 1965 Soekarno sudah berpesan, dia sudah berwasiat. Dan ada di bukunya itu yang ditulis sama Cindy Adam. Cindy Adam itu nulis buku biografinya Soekarno, hasil wawancara langsung dengan Soekarno. Jadi beliau ingin dimakamkannya di bawah pohon rindang, di bawah batu besar, di bawah batu nisan. Jangan tulis di sana. Ke mana kita? Ke sini. Di sini. Hah? Itu juga masukin buat ada lagi. Ini kata ini berarti. Cium lagi. Ini ya museum lagi. Nah, jadi di bawah pohon rindang, di bawah batu besar, di bawah batu nisan. Jangan tulis di sana telah meninggal dunia seorang tokoh besar, Insinyur Soekarno. Jangan tulis di sana. Telah meninggal dikubur di bawah sini Bung Karno, bagian dari rakyat Indonesia. Luar biasa. luar biasa. Dan di mana itu? Di bawah pohon rindang, di bawah batu besar. Itu di Bogor. Batu tulis Bogor. Ya, jadi beliau pengennya wafatnya itu kuburannya di Bogor. Kenapa kok nggak di Bogor? Nah, ini pertanyaan lagi. Bogor dekat di kota. Ah, itu betul sekali. Jadi kalau kuburannya di Bogor bahaya. Kenapa? Karena orang itu gampang datang ke sana dan ya namanya seorang pejuang ya, jasadnya sudah wafat, tapi semangatnya ya itu masih tetap membara, tetap ada. Maka supaya semangatnya ini nggak terlalu berkorban, ditaruhlah di tempat yang jauh. Blitar ini di Indonesia termasuk 7 kota terkecil di Indonesia. Blitar. Makanya kita jarang mendengar ya berita-berita terkait dengan ini ya. Nah, ini ada nih tuh. Gitu.
Nah, jadi ini udah kuliah sejarah yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Ya terima kasih ya. Ya. Kita bentar lagi nyampe nih, udah zuhur, kemudian perut juga udah keroncongan. Saatnya makan, kemudian sholat. Nah, dan insya Allah kita langsung tembus nanti setelah di sini kita tembus ke muasisnya. Kalau beliau adalah presidennya, ada penggagas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke ya. Pokoknya kita berada di komplek pemakaman Proklamator RI Insinyur Soekarno, atau kita sering menyebutnya sebagai Bung Karno ya. Nah, sekarang kita bersama Pak Juni Purnomo ya. Namanya luar biasa, Purnomo nih, bercahaya. Bung Karno juga kan namanya ya. Karena itu putra sang surya kan ya, sama ya. Kalau ini matahari, ini bulannya. Nama khas orang Jawa. Kata orang kayak gitu. Iya betul. Lalu ada Iya betul. Ya, jadi Pak Juni bisa diceritakan terkait dengan pemakam Bung Karno ini, luasnya berapa ini semuanya Pak Juni? luas semuanya kita dari 2.800 ya. ini kan sudah dikelola oleh pemerintah, tapi kan lebih banyak pariwisata. Iya iya. Dan makam ini kan kemarin itu waktu ada rame-ramenya COVID itu Iya betul. tutup Ditutup bulan. ya, iya betul. Dan ini nanti tanggal 1 juga tutup lagi. Oh tutup lagi. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4. Ya, kenapa? Karena Menghindari kerumunan Rotan Baru sini kan ramai ya. Betul. Rotan ramai, jadi untuk menghindari itu jadi semua Rotan Baru Pak, ya. semua tempat wisata di kota kita ditutup semua. Ya, semuanya. Buka kembali tanggal 5. Tanggal 5. Selama Covid ini tutup 3 bulan Pak ya. Setelah tutup 3 bulan langsung ramai. Pengunjung berkemana ya? Biasa aja, Biasa ya aja. berkurang banyaknya. Berkurangnya banyak sekali, nggak banyak biasanya. Mungkin kan ini daerahnya ada yang di daerah juga yang mereka ada yang zona merah, Iya, ada yang zona apa lah, zona Iya, apa. iya. Jadi kan belum mulai keluar kita keluar daerah. Kalau keluar kan harus ada syarat. Iya, betul. Harus pakai swab apa Kalau rapid dan sedangkan sebagainya. untuk peziarah itu kan biasanya kan ibu-ibu yang sudah kayak gitu. Iya, Kan itu. mereka kan apa ya apa fisiknya pun Iya, mereka kan betul rentan ya. rentan banget. Maka dari itu persiaran di sini juga dibatasi, nggak Iya. boleh terlalu penuh. Pak Juni. Ya. Nah, Selama Bapak di sini berapa tahun Pak ini? Bapak jadi penjaga ini. saya juga 8 tahun. 8 tahun sini. Jadi di sana di rumahnya Bung Karno. Di rumahnya Bung Karno. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah kalau Ke Istana Gebang. Iya, belum. Habis ini nanti ke sana. Sama ayahnya ya, Ya. Pak Sukemi ya. Kenny. Iya, Sukeni ya, betul. Jadi boleh cerita suka dukanya menjaga makam Bung Karno, mungkin ada cerita yang khusus, mungkin ada yang menarik Pak ya. Ada pengunjung dari mana, mungkin dari luar negeri dan lain sebagainya, bisa diceritakan Pak Juni. Yang dari luar negeri itu kebanyakan dari Belanda. Dari Belanda. Belanda dan Suriname. Suriname. Suriname Orang orang Jawa. Ya. Dia pun ngomongnya juga ngomong Jawa. Jawa, ya. Jawa kasar. Ya, 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 Jawa ya. halus dia nggak bisa. Ya, ya. Bahasa Indonesia juga nggak bisa. Bahasa Inggris tapi dia bisa. Ya, Pintar kalau bahasa ya, Inggris. ya, betul. Kalau dia bahasa Inggris kita yang bingung. Iya. Ya kita bisa tapi cuma pokok-pokoknya Ya, saja. ya. Kalau What is your kalau name? kita Who are you? kalau kita ngomong ngalor gitu kita kan Ya, ya, agak betul. bingung juga ya. Jadi orang Belanda itu banyak ya. Kebanyakan mereka wisatawan apa ini ilmuwan atau sejarawan ya? Dari Belanda. Dari Belanda. Kalau Belanda itu keturunan. Keturunan, oh keturunan ya, ya, ya. Biasanya keturunan bapaknya dulu atau neneknya dulu lahirnya di Indonesia. Oh iya, iya, iya. Iya, Kebanyakan mereka keturunan dari orang iya, Jawa iya, Tengah. iya. Ya, berarti napak tilas ya ke sini ya? Iya. Napak tilas. Dan mereka kalau orang Belanda itu kebanyakan kalau kita ngomong bahasa Indonesia dia tahu. Iya, iya, iya. Dia tahu walaupun dia ngomongnya ya Iya, nggak pakai apa-apa bahasa lah. Belanda. Ngomongnya agak apa ya agak kacau balau tapi nggak apa-apa dia kan yang penting dia tahu gitu. Kebanyakan dia tahu kalau kita ngomong bahasa Indonesia karena dia kan neneknya dulu kan menjajah di Indonesia berapa tahun? Iya, betul. Sampai 350 tahun. tahun ya. Dan mereka kesini kadang ada yang membawa keris, Iya, iya. ada yang membawa kayak apa ya kayak kalau orang Jawa bilang kayak gamane wong Jawa ya mah kayak gamane wong Jawa kan ada Iya, tongkat iya, ada iya, iya. kita nggak tahu dia dapatnya dari mana kita pun juga tahu katanya kalau membawa itu dari Belanda ke sini ini biayanya mahal
Mahal, iya, iya. Karena pakai transportasi itu kan Iya. itu kan bisa dibilang sejarah Betul, tajam lah. betul, 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 Jadi betul. mereka bilang ini bawanya mahal mas. Mhm. Kalau bawa dari Belanda ke sini, Poso Indonesia ini kayak gitu. Iya, iya. Tujuannya dari gitu. Iya, iya. Dan mereka bilang begini, Hmm. saya ke sini ini cuma mau minta maaf Oh. sama Bung Karno. Iya. Karena nenek saya atau Menjajah. orang tua itu menjajah di sini. Subhanallah. Dia bilang, Iya, iya. itu yang mempunyai apa kadang ada Rasa orang yang penyesalan bilang, ya, iya, "Ah, iya." ya nggak apa-apa penyesalan ya harus lah mereka dulu Iya, kan betul, menjajah Me- banyak me- dan lama di sini, betul. mengambil Mengambil harta, ya, mengambil sumber milik daya alam kita Indonesia. dulu gitu udah 350 tahun. Betul. Kalau dia nggak minta maaf kan dia keterlaluan Iya, namanya. betul, betul. Sedangkan kita sekarang udah merdeka. Iya. Nah, dan mereka dulu kan juga membuat rakyat Indonesia pun juga sengsara. Iya, betul. Mulai dari makan yang susah, sekolah nggak boleh, semuanya diambil di sana kan. Peninggalan kita kan juga yang ada di sana kan banyak ya. Betul, betul. Kayak buku-buku sejarah Buku sejarah, orang-orang betul. dulu kan banyak yang dibawa Iya. ke sana. Di Leiden paling banyak tuh, ya, betul. Makanya dia itu dia minta maaf sama Bung Karno karena nenek saya dulu menjajah Indonesia. Nah, jadi sahabat semuanya, ini kan kita wisatanya wisata sejarah. Ya, wisata sejarah, Dan sejarah dan religi. religi Ah. juga, betul. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari sini. Salah satunya mungkin, jadi perjuangan itu nggak cukup dengan otot. Ya betul. Indonesia berjuang lewat otot itu 350 tahun, sulit untuk merdeka, kalah lagi. Tapi ketika memulai perjuangan dengan otak, dengan pendidikan, dengan diplomasi, maka cepat selesai. Hanya dari 1928 Ya. sampai 1945. Ini luar biasa. Jadi perjuangan anak muda sekarang itu harus melalui pendidikan. Kenapa? Karena syarat mutlak kebahagiaan dengan ilmu, dengan pendidikan. Maka Bung Karno di sini sudah wafat beliau, tapi semangatnya luar biasa. Kata beliau, jangan ambil abunya, ambil apinya. Semangat beliau untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan. Kenapa? Kata beliau tadi saya baca, pengetahuan yang paling penting adalah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Juni. Sama-sama. Terima kasih Bapak semuanya. Dan di sini juga Ya. ada simbol semangatnya Bung Karno itu. Apa itu? Api-api. Oh subhanallah, Ya, ini ini di atas yang nih, ini itu, apinya ya. nih. Ini api Itu semangat nih sana-sana ya. semangatnya Bung Karno itu. Karena yang sekibat itu mas. Ya, ya ini Semangatnya Bung Karno itu. Api yang menyala. Oh, api yang iya, iya. berbongkar-bongkar. Api yang berkobar. Iya, itulah Yang semangat penting Bung buat anak Karno. muda ini. Macam-macam contohnya semuanya. Walaupun dulu kita dari apa ya persenjataan kita terbatas. Kadang tentara-tentara yang apalah yang semaunya. Iya, betul, Kita betul. bisa merdeka dengan apa ya dengan rasa pekat mati Betul. satu tumbuh seribu banyak. Betul, betul. Ya, dulu kita ini apa ya tentara ibaratkan tentara kalau Belanda ke sini sudah bawa bedil. Iya, kita sudah masih bawa- bambu runcing. Iya, bambu runcing. Dan Heeh. kasihan banget kan Indonesia Iya, ini. betul. Udah gitu kita digerogotin kekayaan kita. Aduh. Makanya kita anulah kita harus berbangga Iya. mempunyai pemimpin kayak Bung Karno ini. Dia yang berjuang mati-matian, beliau seorang presiden nggak punya rumah, Ya, nggak punya kekayaan apapun. Mana ada rumahnya Bung Karno? Saya pernah lihat? ya. Nggak ada. Bung Karno ini berjuang satu persen hanya untuk rakyat Indonesia saja. Ya semoga dengan apa ya semangat beliau untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dan beliau didoakan oleh dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang Hindu, Buddha, Katolik, Kristen semuanya ke sini untuk menurut keyakinan masing-masing. Semoga arwah beliau bisa diterima di sisi Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, Amin. ditempatkan di surga oleh Allah Amin. Subhanahu wa Amin. Ta'ala, Amin. beliau mendapatkan maghfirah. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Juni. Ya, terima kasih, kita pamit Pak ya. Ya, semoga berkah insya Amin. Allah. Kita ketemu lagi mas ya. Ya. Semoga mas. Ya. Semoga mas ya sampai ketemu lagi. Sama ya.